Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 indikator yang mungkin menunjukkan bahwa Anda tengah berinteraksi dengan seseorang yang memiliki sifat yang kurang baik. Untuk memulai, mari kita fokus pada pemahaman terhadap rasa sakit. Apakah pemahaman tentang individu yang merasa senang melihat orang lain menderita? Dalam konteks ini ada pertanyaan, apakah Anda tahu seseorang yang mengeksploitasi kelemahan atau kesulitan Anda? Atau bahkan merasakan kepuasan melihat Anda mengalami penderitaan? Jika iya, ini bisa menjadi indikasi bahwa Anda tengah berurusan dengan orang yang mungkin kurang memiliki empati. Kemampuan untuk memasuki perspektif orang lain. Ketika seseorang menghadapi rasa sakit atau kesulitan, kemampuan untuk membayangkan seberapa sulit kehidupan bagi mereka dan merasakan simpati terhadap penderitaan yang mereka alami menjadi krusial. Namun, individu tanpa empati tidak berusaha untuk memahami orang lain. Sebaliknya, mereka secara aktif meningkatkan atau memperburuk penderitaan orang lain melalui kritik, perilaku kejam, atau bahkan agresi fisik. Jika Anda mengenali seseorang yang kekurangan simpati, mereka mungkin tergolong sebagai orang yang jahat. Meski tidak menutup kemungkinan bahwa mereka bisa termasuk dalam kategori lain. Kemampuan untuk bersikap empati sering diidentifikasi sebagai salah satu ciri psikopati yang sering disorot. Psikopati merupakan gangguan kepribadian yang dicirikan oleh pikiran egois, perilaku antisosial, dan tentu saja kekurangan empati. Tidak semua individu yang mengalami psikopati otomatis dianggap sebagai orang jahat atau berbahaya. Sebagian dari mereka mungkin berhasil menjalani kehidupan yang relatif normal. Namun, ketika seorang psikopati menikmati melihat penderitaan orang lain, potensi kejahatan dan bahaya dapat muncul. Kebrutalan kurangnya empati dapat mengambil berbagai bentuk. Mungkin mereka melakukan pengkhianatan terhadap kepercayaan Anda secara diam-diam. Mungkin mereka meninggalkan Anda sendirian di saat Anda paling membutuhkan dukungan mereka. Atau mungkin mereka memanfaatkan rahasia Anda untuk merusak dan mengendalikan arah hidup Anda. Dalam semua keadaan ini, individu jahat dengan senang hati menambahkan kesakitan kepada hidup kita. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk tidak menghabisi waktu Anda dengan orang yang senang menyakiti Anda atau orang lain, karena kekurangan empati adalah indikator kehadiran seorang yang jahat. Peringkat kedua adalah mengelak dari segala tanggung jawab. Apakah teman Anda cenderung menghindari kewajiban? Apakah mereka mencari kambing hitam ketika menjadi salah satu dalam perilaku? Menghindari dan tidak mau bertanggung jawab merupakan ciri umum dari kepribadian yang egois dan jahat. Bayangkan saat terakhir Anda melakukan kesalahan, misalnya di tempat kerja, bagaimana perasaan Anda setelahnya? Orang yang baik akan merasa bersalah, malu, dan bersedia meminta maaf setelah melakukan kesalahan. Mereka bertanggung jawab atas kesalahan mereka dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi. Namun, individu jahat mengadopsi pendekatan yang berlawanan. Jika mereka membuat kesalahan, mereka secara aktif menghindari tanggung jawab dan pikiran mereka. Mereka menolak untuk mengakui kesalahan atau mengakui bahwa mereka bisa bersalah. Sebaliknya, mereka dengan mudah menyalahkan dan menyerang orang lain atas kesalahan yang terjadi, atau berupaya memperbaiki kesalahan mereka. Tanpa melakukan upaya untuk menebus kesalahan tersebut, mereka juga enggan meminta maaf kepada orang yang terkena dampak kesalahan tersebut. Sebaliknya, mereka cenderung menggambarkan diri mereka sebagai korban dan tindakan seolah-olah orang lain melakukan sesuatu pada mereka, sembari tetap menghindari tanggung jawab. Nomor 3 adalah kekejaman terhadap hewan. Apakah Anda pernah mengenal seseorang yang bersikap kejam terhadap hewan? Mungkin mereka melakukan pemaksaan terhadap hewan peliharaan mereka sendiri. Atau mungkin mereka secara konsisten menghindari atau menunjukkan ketidakpedulian terhadap hewan peliharaan Anda saat mencoba berinteraksi. Beberapa orang memilih preferensi yang berbeda terhadap hewan. Ada yang merasa nyaman dengan hewan peliharaan yang mendekat dan berinteraksi seperti manusia, sementara yang lain mengakui keberadaan hewan peliharaan mereka tetapi lebih memilih memberi mereka privasi.
Namun, perilaku yang besar adalah ketika seseorang dengan tanpa alasan yang jelas mengabaikan atau bahkan menindas hewan. Tindakan semacam ini dapat dianggap sebagai tanda dari aspek jahat yang mungkin ada dalam diri mereka. Keempat, memanipulasi yang menggantungkan. Setiap individu pasti pernah mengutamakan beberapa kebohongan kecil dalam kehidupan mereka. Terkadang kebohongan tersebut diucapkan dengan niat baik untuk melindungi perasaan seseorang atau menghindarkan mereka dari rasa sakit. Pada situasi lain, kebohongan diucapkan menghindari masalah atau konflik yang tidak perlu. Namun orang jahat berbeda karena mereka tidak hanya berbohong untuk kepentingan orang lain. Mereka secara aktif dan seringkali berbohong demi keuntungan diri mereka sendiri. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk selalu like, comment, subscribe, dan share channel YouTube kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.